Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Nugraha. Saya berasal dari jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mercubuana. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas besar saya dalam mata kuliah Aspek Hukum dalam Pembangunan. Di presentasi kali ini saya akan membahas mengenai arbitrase. Pembahasan kali ini akan mencakup 4 poin, yaitu yang pertama, apa itu arbitrase, lalu yang kedua, apa keunggulan arbitrase, yang ketiga, siapa yang berhak menjadi arbiter, dan yang selanjutnya, kapan arbitrase diperlukan. Tidak berlama-lama, saya langsung menuju poin yang pertama, yaitu apa itu arbitrase. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi di sini maksudnya adalah arbitrase sendiri itu adalah suatu jalan keluar untuk penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum. Jadi bisa dibilang ini suatu pemecah masalah dalam kekeluargaan. Lalu perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Nah, ini jadi di sini maksudnya adalah arbitrase sendiri itu adalah alat sebagai pengikat supaya para pihak yang memiliki sengketa itu tidak lari dari masalahnya yang telah ditimbulkan. Nah, makanya disinilah fungsi dari perjanjian arbitrase itu sendiri. Lalu selanjutnya, apa keunggulan arbitrase? Keunggulan arbitrase yaitu dari sisi hukum acara terdapat fleksibilitas yang tetap berada dalam koridor hukum. Di sisi lain, arbiter yang memiliki pengetahuan baik dari segi hukum maupun dari segi teknis, serta ketepatan waktu persidangan menjadi kelebihan arbitrase itu sendiri, sehingga sidang dapat berjalan secara efektif. Selain itu, kelanjutan hubungan bisnis antar para pihak juga diperhatikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan hubungan baik dan kerjasama tetap dapat dilanjutkan. Nah, di sini salah satu kelebihannya yaitu ada beberapa. Pertama, ketepatan dalam waktu persidangan, dan itu merupakan poin penting karena sidang itu sendiri bisa berjalan secara efektif. Selain itu, keuntungan yang lain yaitu tidak memutus hubungan bisnis para pihak yang memiliki masalah tersebut. Contohnya, pihak A memiliki hubungan bisnis dengan pihak B, tetapi kedua belah pihak itu ada sengketa. Nah, dan dipilihlah oleh kedua pihak tersebut hukum arbitrase ini. Jadi kedua belah pihak tuh sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini tuh ke jalur yang lebih tinggi. Makanya dipilihlah jalur arbitrase ini. Lalu yang selanjutnya, untuk keunggulannya yang pertama, efisien waktu.
Waktu yang digunakan untuk proses arbitrase lebih efisien dan fleksibel. Kedua belah pihak memilih arbiter dan kemudian proses persidangan akan dipimpin oleh arbiter, di mana dalam hal ini arbiter dapat bebas menentukan agenda persidangan dengan menyesuaikan waktu para pihak yang berperkara. Yang selanjutnya, hemat biaya. Biaya dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih murah karena waktu yang digunakan lebih singkat dan prosesnya hanya di lembaga arbitrase itu saja. Selanjutnya yaitu bersifat rahasia. Arbitrase diselenggarakan secara tertutup. Arbitrase hanya dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Lalu keunggulan yang lainnya, putusan bersifat mengikat dan final. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum tetap, bersifat final, dan mengikat para pihak, yang artinya setelah sengketa diputus, maka tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, sehingga penyelesaian sengketa lebih cepat dibanding dengan litigasi yang dalam proses pengadilannya dapat mengajukan banding atau kasasi. Lalu yang kelima, keahlian dan kepekaan para arbiter. Para pihak yang berperkara dapat memilih arbiter sesuai dengan keahlian arbiter dan sengketa yang sedang dihadapi. Karena pada dasarnya seorang arbiter tidak selalu berlatar belakang hukum, sehingga para perkara dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu keunggulan yang terakhir, penggunaan dan peran pengacara. Dalam proses arbitrase, pihak-pihak yang berselisih diperbolehkan menggunakan pengacara. Namun, peran pengacara dalam proses ini sangat terbatas karena semua keputusannya ada pada arbiter. Lalu materi yang selanjutnya, siapa yang berhak menjadi arbiter? Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaian melalui arbitrase. Syarat pengangkatan arbiter berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 12. Yang pertama, yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat. Yang pertama, syaratnya adalah cakap melakukan tindakan hukum. Yang kedua, berumur paling rendah 35 tahun. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa. Lalu yang keempat, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase dan memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Lalu syarat yang selanjutnya, hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Lalu, kapan arbitrase diperlukan? Arbitrase dapat terjadi jika para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Nah, perjanjian arbitrase ini harus disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau yang memiliki masalah dalam bisnisnya. Jadi tidak bisa salah satu pihak mengajukan kamu ini salah pada
perusahaan saya. Itu tidak bisa. Jadi harus kedua belah pihak yang menyetujui agar perjanjian arbitrase ini bisa terrealisasi. Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Nah, di sini juga perjanjiannya itu tidak bisa dibuat seenaknya sendiri. Perjanjiannya itu harus dibuat di akta notaris. Demikian presentasi dari saya, banyak kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.